Pengolahan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Kalian sudah tahu belum apa itu makanan khas daerah? Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Biasanya karakteristik makanan di tiap daerah itu berbeda-beda loh. Misalnya di daerah Sunda, makanan itu cenderung memiliki rasa yang asin dan sambal yang pedas. Contohnya seperti sayur asam. Kalian sudah tahu belum bahwa makanan khas daerah itu memiliki banyak kandungan gizi loh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Di Indonesia sendiri banyak sekali loh contoh olahan masakan khas daerah, salah satunya yaitu ketoprak yang akan dibuat oleh salah satu rekan kami di video selanjutnya. BEP. Apa itu BEP? BEP atau Break Even Point adalah suatu titik tertentu di mana pengeluaran dan pendapatan suatu usaha berada pada posisi yang seimbang atau disebut dengan titik impas. BEP mempunyai tujuan dan manfaat. Pertama, tujuan. Tujuan dari BEP adalah untuk mempertahankan tingkat harga produk, sedangkan manfaat dari BEP adalah dapat mengetahui dampak perubahan dari harga jual produk, biaya, dan volume penjualan, serta dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan. Ada 4 komponen dari BEP, yaitu yang pertama biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang harus tetap dikeluarkan perusahaan meskipun jumlah produksi berubah, contohnya biaya gaji karyawan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang besarnya proporsional sesuai dengan volume produksi, misalnya biaya upah lembur dan biaya bahan baku. Ketiga, pendapatan. Pendapatan yaitu total uang yang diterima dari hasil penjualan. Dan keempat, laba. Laba yaitu selisih antara total penghasilan dikurangi dengan biaya tetap dan biaya variabel. Lalu, bagaimana cara menentukan atau menghitung BEP harga, BEP unit, pemasukan, dan laba ataupun rugi? Yang pertama, cara menghitung BEP harga, yaitu total biaya dibagi total produksi. Kedua, cara menghitung BEP unit, yaitu total biaya dibagi harga jual. Ketiga, cara menghitung pemasukan, yaitu harga jual dikali barang yang terjual. 4. Cara menghitung laba atau rugi, yaitu hasil pemasukan dibagi pengeluaran. Selanjutnya, promosi. Kalian tahu gak sih promosi itu apa? Promosi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang sangat penting dalam meningkatkan kelangsungan hidup suatu produk, serta meningkatkan kualitas penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan pemasaran suatu produk. Promosi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, promosi offline, atau disebut juga dengan personal selling. Kalian tahu gak sih promosi offline itu seperti apa? Jadi, promosi offline itu adalah penjualan tatap muka, atau sering kita lakukan ketika kita sedang membeli suatu barang atau makanan. Yang kedua, promosi online, atau disebut juga dengan advertising. Kalian pastinya tahu dong online shop yang suka menjual barang atau berbagai macam makanan. Itu termasuk contoh promosi online juga loh. Atau kalian bisa mempromosikan barang atau makanan yang akan kalian jual melalui Instagram, Facebook, Twitter, email, atau melalui blog. Selanjutnya, rekan kami akan memberikan contoh bagaimana mempromosikan secara offline.
Assalamualaikum. Permisi Teh, saya Siswi dari SMA Negeri 1 di Gonggong mau mempromosikan dagangan saya. Ya udah, silakan dulu duduk. Jadi gini Teh, saya ingin mempromosikan dagangan saya, yaitu ketoprak. Rasanya enak banget, dijamin gak bakal mengecewakan. Berapaan ya? Harganya satu porsinya itu 10.000. Oh ya udah. Terima kasih ya Teh. Ya, Permisi, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys. Jadi hari ini kita udah dikirimin ketoprak dari rumah ketoprak Bojong. Hari ini kita dikirimin 2 porsi. Dan rasanya itu enak banget, pas di lidah dan dijamin gak bakal mengecewakan. Dan inilah ketopraknya. Yuk buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung cek Instagramnya yaitu Rumah Ketoprak Bojong. Dadah.